Ciri-ciri DC lapangan pinjol nggak datang ke rumah. Oke, jadi buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, itu tentu DC pinjol itu menjadi sesuatu yang mungkin menakutkan dan meresahkan ya. Karena apa? Karena udah jelas lah. Masalah pinjaman online, aplikasi pinjol, itu adalah masalah yang mungkin terkesan sangat menyeramkan karena kita itu kayak berhadapan dengan perusahaan dan kalau udah mulai diberikan ancaman-ancaman dalam tanda kutip ya seperti akan ada DC datang ke rumah, DC lapangan datang ke rumah, akan melakukan penyitaan barang dan lain sebagainya, itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat meresahkan. Nah, di video kali ini saya pengen share ke kalian berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman ya. Dari saya kayak hampir 2 tahun lebih ya berkecimpung di permasalahan pinjol kayak gini. Itu banyak banget dapat inputan-inputan informasi dari teman-teman praktisi atau mungkin ya korban bisa dibilang seperti itu ya. Dari masalah pinjol ya berbagai macam kasus, berbagai macam cara nakut-nakutin DC dan lain sebagainya. Di sini kita bisa simpulkan sih bahwa sebenarnya DC lapangan pinjol itu nggak semuanya mau untuk mendatangi nasabah ke rumah. Karena sebenarnya beresiko. Bagi seorang DC itu beresiko. Makanya mereka kadang sering memberikan ancaman-ancaman, oh kami akan datang, oh hari ini siapkan dananya, nanti malam akan dijemput dananya, dan lain sebagainya. Biasanya kalau udah seperti itu malah justru sebenarnya mereka itu nggak ada DC-nya. Mereka itu nggak akan dalam waktu dekat mendatangkan DC ke rumah, enggak. Ya, karena mereka melakukan hal seperti itu tujuannya untuk membuat kalian panik, membuat kalian langsung mengambil cara apapun untuk mendapatkan uangnya. Itu yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi sekali lagi, inti dari semua ini adalah ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar dan berhadapan dengan DC dan DC itu mengancam akan segera datang ke rumah, itu kemungkinan besar DC nggak akan datang dalam waktu dekat. Ya, karena mereka udah ngomong-ngomong kayak gitu, kemungkinan kecil sekali. Biasanya, umumnya yang terjadi di beberapa kejadian gitu ya, DC datang itu tanpa ada kabar. Maksudnya tiba-tiba datang di depan rumah aja. Tiba-tiba dia udah di rumah aja. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah kalau secara logika DC itu mau datang ke rumah dan dia bilang-bilang, ya logika umumnya, logika dasarnya, bukankah orang lebih cenderung untuk pergi ya? Nggak mau di rumah dulu. Pengen ya pokoknya kabur aja lah dalam tanda kutip. Nggak mau ketemu DC. Nah, itu sebenarnya yang terjadi realita di lapangan. Makanya kadang DC yang benar-benar datang, mereka itu tanpa kabar. Tiba-tiba udah di depan rumah aja, tiba-tiba udah mau sampai aja. Ya seperti itu. Ya, kalau misalnya dari awal udah dikasih tahu tanggal sekian, tolong disiapkan dana dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya mungkin ancang-ancang mereka aja. Bisa-bisaan mereka aja, pengen teman-teman bisa segera bayar. Jadi semakin mereka itu sering banget ngancam dalam tanda kutip DC bakal segera datang, ya semakin kecil kemungkinan mereka beneran datang. Itu harus teman-teman ketahui. Ya, jadi jangan berpikiran, wah DC-nya udah ngasih tahu nih, udah bikin ancaman nih. Nah, otomatis akan bener-bener segera datang. Nah, enggak kayak gitu. Intinya saya pengen sampaikan ke kalian, nggak usah takut soal pinjol. Nggak usah takut soal masalah gagal bayar. Masalah galbay, telat bayar pinjol, apapun itu insya Allah aman selama kalian galbay di pinjol legal. Insya Allah aman. Ya, teruslah berdoa, kuatkan mental kalian, karena intinya adalah di mental teman-teman. Di pemahaman teman-teman. Semakin kalian banyak tahu, semakin teman-teman banyak menambah wawasan terkait pinjol ini, semakin tenang kalian. Karena kalian tahu bahwa hal A, B, C gak mungkin terjadi karena memang sudah ada aturan yang jelas terkait masalah galbay ini. Jadi gak usah takut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.